Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sekali lagi, mereka telah menyaksikan betapa berbedanya monstro akuatik dari monstro darat. Namun kali ini mereka tidak dapat mengidentifikasi spesies monstro itu. Sebelum mereka bahkan bisa merenungkan seberkas cahaya abu-abu muncul kali ini, Tang Wutong telah menjadi sasarannya. Wo Yuhao menarik tangan Tang Wutong saat mereka menghindar. Meskipun mereka berhasil menghindari serangan ikan, Wo Yuhao tampak khawatir dengan apa yang baru saja terjadi. Gawat, ada begitu banyak ikan aneh di bawah air. Aku pikir kita perlu lebih tinggi. Saat dia berbicara, dia meningkatkan kekuatan alat jiwa terbang kelas 9 di belakang punggungnya saat dia membawa Tang Wutong ke ketinggian yang lebih tinggi. Ikan aneh ini mungkin cepat dan kuat, tapi mereka harus memiliki jangkauan serangan maksimal. Selama Wo Yuhao dan Tang Wutong mencapai ketinggian yang cukup tinggi, mereka seharusnya tidak perlu takut pada mereka lagi. Namun, tepat ketika keduanya akan naik, suara retak yang keras menarik perhatian mereka. Suara retak yang memekakkan telinga menggema di seberang lautan yang luas ketika Wo Yuhao dan Tang Wutong menyaksikan gunung es raksasa pecah, memperlihatkan air laut biru gelap di bawahnya. Air laut mulai berubah-ubah saat pusaran air raksasa terbentuk. Setelah gunung es itu pecah, kekuatan hisap yang kuat dilepaskan oleh pusaran air karena mengancam untuk menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Wo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah mereka akan tenggelam dalam rawa ketika Wo Yuhao mencoba untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Ia menyadari kekuatannya telah diimbangi oleh kekuatan hisap. Pada saat ini juga, 10 ikan berbentuk pisau aneh melompat keluar dari pusaran air dan langsung menuju Wo Yuhao serta Tang Wutong. Kali ini mereka telah menutup semua kemungkinan rute pelarian. Penyergapan yang bagus. Baik Wo Yuhao dan Tang Wutong tersentak pada saat yang sama. Wo Yuhao menarik Tang Wutong dengan tangan kanannya saat dia bergerak di belakangnya. Tang Wutong merentangkan sayap di belakang punggungnya saat dia mengeksekusi kemarahan Dewa Naga. Dengan bantuan deteksi spiritual Wo Yuhao, cahaya keemasan diarahkan ke ikan yang berbeda saat mereka melaju ke arah keduanya. Kemarahan Dewa Naga telah berhasil memblokir serangan dari ikan dan memberi waktu berharga untuk Wo Yuhao dan Tang Wutong untuk bereaksi. Sebuah percikan muncul dari mata Wo Yuhao ketika gambar permaisuri kalajengking giok es muncul di belakangnya. Sebuah cahaya hijau giok yang cerah memproyeksikan dirinya dari dadanya ke dalam pusaran air di bawahnya. Saat seberkas cahaya giok memasuki pusaran air biru tua dengan cepat berhenti. Setelah itu, pusaran air secara bertahap menghilang ketika kabut es tebal naik dari air dan membekukan daerah itu lagi. Itu adalah kemarahan permaisuri es. Karena kau ingin menyedotku, aku akan membukukanmu. Ikan pisau tidak muncul lagi dan pusaran air disegel kembali. Ancaman itu tampaknya telah berakhir, namun Wo Yuhao dan Tang Wutong masih sangat khawatir dibandingkan dengan serangan dari kelompok walrus setan laut. Serangan kali ini secara signifikan lebih kuat. Selain ikan berbentuk pisau di bawah air, pasti ada monster akuatik yang kuat yang telah memulai pusaran air. Dengan menggunakan kemampuan pendeteksian spiritualnya, Wo Yuhao dapat melihat monster akuatik ini. Ketika kemarahan permaisuri esnya masuk ke air laut, monster air itu tiba-tiba menyelam lebih dalam ke air. Itu menggunakan resistensi air untuk menetralisir dampak serangan Wo Yuhao dan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Itu adalah paus biru yang sangat besar dan pusaran air diciptakan oleh lubang semburnya. Paus ini panjangnya lebih dari 60 meter dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Itu telah berkultivasi setidaknya 50.000 tahun. Dan ikan-ikan berbentuk pisau itu seperti kaki tangannya. Paus itu memiliki lebih dari 100 ikan berbentuk pisau. Wo Yuhao menemukan bahwa mereka memiliki kelemahan. Mereka tidak dapat melancarkan serangan lain setelah meluncurkan diri ke udara sampai mereka kembali ke laut. Setiap eksistensi secara alami akan dibatasi oleh hukum alam. Bahkan ikan berbentuk pisau yang kuat tidak terkecuali. Wo Yuhao merenungkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya saat dia melayang di udara bersama Tang Wutong. Setelah beberapa saat dia berkata kepadanya, "Kita
tidak bisa melangkah lebih jauh. Permusuhan dan kebencian yang dimiliki oleh para masroh air, baik kita manusia, jauh lebih dalam dari yang aku kira. Aku tidak bisa mengambil resiko keselamatanmu seperti ini. Ayo kembali. Tang Wutong bisa merasakan kekhawatiran Huo Yuhao saat dia tersenyum dan berkata, jika aku tidak ada, apakah kamu akan terus menjelajahi lebih dalam? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak akan melakukannya. Bahkan jika kamu tidak ada, aku masih tidak akan mempertaruhkan hidupku melakukannya karena kamu akan tetap ada di suatu tempat menungguku. Aku akan selalu memikirkanmu terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang bodoh. Tentu saja jika kamu mengacu pada waktu, ketika kamu hilang dan ketika aku berada di saat-saat terburukku, aku mungkin akan mengambil resiko saat melangkah lebih jauh. Tang Wutong sangat tersentuh oleh kata-kata Huo Yuhao saat dia mengencangkan genggamannya di tangannya. Yuhao, apakah kamu tahu betapa bahagianya aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan? Huo Yuhao menoleh dan tersenyum. Apakah kamu tersentuh oleh kata-kataku? Sedikit. Tang Wutong menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia melanjutkan. Sebenarnya, setelah benar-benar jatuh cinta dengan seorang pria, seorang gadis tidak akan berharap agar pria itu menjadi terlalu kuat dan terlalu luar biasa. Namun hanya ingin dia aman dan bersamanya selamanya. Saat mereka mengunci mata, Huo Yuhao mengangguk dengan wajah yang sama seriusnya. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu khawatir jika tidak perlu. Saat ini keduanya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setidaknya 2 kali kecepatan mereka terbang ketika mereka menjelajahi ke lautan. Mereka membutuhkan paling banyak 1 jam untuk kembali ke daratan. Tidak peduli seberapa kuat monster akuatik itu, pasti akan jauh lebih lemah di darat. Itu sebabnya mereka masih tidak bisa mengancam kota Matahari Timur bahkan sampai sekarang. Tepat ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong mulai santai, Huo Yuhao tiba-tiba menurunkan keningnya. Tang Wutong segera merasakan perubahan suasana hatinya. Yuhao, ada apa? Ada yang tidak beres? Huo Yuhao bergumam dengan serius. Apa yang salah? Tanya Tang Wutong. Huo Yuhao melambat dan berkata, kita tampaknya pergi lebih dalam ke lautan es alih-alih kembali ke darat. Hah? Tanya Tang Wutong. Itu tidak mungkin. Dari posisi matahari, kita harusnya terbang ke arah yang benar, bukan? Semakin Huo Yuhao memikirkan hal ini, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia memutuskan untuk berhenti dan menutup matanya ketika dia mencoba merasakan lingkungannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya ketika ekspresi khawatir terbentuk di wajahnya. Sial, aku pikir kita telah ditipu. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong menegang saat tombak naga emasnya muncul di tangannya. Huo Yuhao sangat khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Terlepas dari kekuatan spiritual yang unggul, dia benar-benar terbang hampir 1 jam sebelum menyadari ada sesuatu yang salah. Orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang kamu temukan? Tang Wutong bertanya dengan lembut. Huo Yuhao memaksakan senyum dan berkata, aku hanya memperhatikan masalahnya sekarang karena aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Perubahan suhu adalah satu-satunya petunjuk yang mengingatkanku. Dengan kecepatan terbang kita, jika kita menuju darat, suhu seharusnya sudah meningkat sekarang. Tapi jika kamu memperhatikan suhu sekitar, kamu dapat mengetahui bahwa suhu telah menurun. Itu sangat penting ketika kita baru saja terbang ke atas wilayah ini. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong segera mengerti apa yang dia maksud. Apakah kamu mengatakan bahwa kita telah terjebak dalam ilusi? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang memungkinkan, terutama ketika posisi matahari mengatakan kepada mereka bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Pada kultivasi mereka, hampir mustahil bagi mereka untuk salah menilai hal-hal seperti arah. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tang Wutong bertanya dengan tenang. Mata Huo Yuhao menjadi cerah ketika dia menjawab. Kita harus lebih dahulu menghancurkan ilusi ini. Jika tidak, terlepas dari arah mana kita terbang, kita hanya akan melanjutkan ke arah yang diinginkan oleh lawan kita. Kekuatan ilusi ini memang sangat kuat. Saat dia berbicara, garis yang terbentuk dari cahaya emas naik dari bagian atas ke bagian bawah dahinya. Mata takdirnya perlahan terbuka. Pola sinar matahari mawar emas membentang di dahinya dengan mata takdirnya di tengahnya. Huo Yuhao memejamkan matanya dan menggunakan mata takdirnya untuk mengamati dunia di sekitarnya. Kali ini, dia akhirnya bisa melihat sesuatu. Meskipun sekelilingnya tampak cukup tenang, sebenarnya ada beberapa riak energi lembut di sekitarnya. Riak energi ini adalah dari jenis kekuatan spiritual
Saat dia menatap langit dengan mata takdirnya, Huo Yuhao akhirnya bisa melihat posisi sebenarnya dari matahari. Penemuan ini juga memungkinkannya untuk akhirnya memahami mekanisme di balik ilusi ini. Ilusi ini menggunakan kekuatan spiritual untuk mengubah tekad mereka tentang posisi matahari. Hal yang paling luar biasa tentang ilusi ini adalah bagaimana itu tidak membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mempertahankannya. Perubahannya juga sangat bertahap, karenanya sangat sulit untuk melihat ilusi ini, bahkan Huo Yuhao tertipu olehnya. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat mereka mengaktifkan alat jiwa kelas 9. Detik berikutnya, mereka mengaktifkan kekuatan Haodong di dalam tubuh mereka saat mereka menyalakan alat jiwa mereka untuk mengirim mereka melaju ke arah yang benar pada kecepatan tercepat yang memungkinkan. Namun pada saat ini, suara dingin terdengar di telinga mereka. Karena kalian berdua sudah di sini, mengapa pergi dengan tergesa-gesa? Tiba-tiba cahaya biru melonjak dari laut es. Itu bukan gelombang tetapi riak energi murni. Saat cahaya biru gelap melonjak, Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah mereka telah bertabrakan dengan cairan yang sangat kental. Kecepatan terbang mereka menurun drastis. Setelah itu cahaya biru gelap menjadi semakin pekat. Meskipun tubuh mereka tampaknya tidak menerima pukulan apapun, Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah dunia telah berputar. Langit dan lautan telah bertukar posisi pada detik berikutnya. Ini adalah kekuatan yang bisa menyaingi otoritas surga. Bahkan dengan kultivasi mereka yang sangat tinggi, mereka tidak dapat menahan transformasi ini. Yang bisa dilakukan oleh Huo Yuhao hanyalah menjaga Tang Wutong dalam pelukannya saat ia mencoba melindunginya dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan penghalang tak terkalahkannya serta armor permaisurinya. Dia melepaskan segala yang dia miliki untuk melindungi mereka. Sensasi itu berlangsung selama beberapa saat ketika energi riak akhirnya berhenti. Tang Wutong dan Huo Yuhao merasakan sensasi dingin di tubuh mereka. Yang mengejutkan mereka, mereka telah muncul di dunia biru yang dalam. Dunia biru yang dalam ini bukanlah domain khusus, itu adalah benar-benar lautan. Ya, dalam waktu singkat ini lingkungan mereka telah mengalami transformasi misterius. Keduanya berakhir di laut meskipun mereka ada di udara beberapa saat yang lalu. Saat ini keduanya memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajah mereka. Lautan adalah rumah bagi monster akuatik. Keuntungan terbang mereka tidak lagi hadir dalam situasi seperti ini. Ketika mereka melihat ke atas, yang bisa mereka lihat adalah warna biru gelap yang sama. Tidak sedikit pun cahaya yang bisa menembus air biru gelap yang tebal. Bahkan dengan mata roh Huo Yuhao dia tidak bisa melihat lebih dari 100 meter. Tubuh mereka ditumbuk oleh tekanan air yang sangat besar dan arus es di laut. Di tempat ini mereka tidak dapat bernafas dan harus menderita dampak tekanan air. Laut telah menjadi musuh alami mereka karena terus berusaha menekan dan menekan mereka. Tang Wutong terkejut dengan apa yang terjadi ketika dia mencoba untuk bergerak. Huo Yuhao memeluknya lebih erat saat dia menahannya. Saat ia memeluk Tang Wutong, Huo Yuhao mengintensifkan kekuatan mata takdirnya. Cahaya mawar emas menerangi air laut di sekitarnya, memungkinkan Huo Yuhao untuk memperhatikan ratusan monster akuatik yang berbeda yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Di antara mereka ada beberapa putri duyung yang indah yang berada di depan monster lainnya. Mereka memegang tombak panjang dan potongan-potongan karang yang tidak diketahui saat mereka menatap Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan banyak kebencian. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya ke sekelilingnya ketika dia berusaha menggunakan deteksi spiritualnya yang diperkuat oleh mata takdirnya untuk memindai sejauh mungkin. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.